aja milih. Bener, harus. Satu aja lah Mbak. Jangan, nggak boleh gitu. Ardi Bakri dan Nia Rahmadani are in the house. Yeay. Halo. Halo. Aku sebelumnya mau nanya dulu kenapa harus ayam jago? Ayam jago karena kita dua-duanya rooster. Oh gitu. Oke. Kita 69. Oh, The year Ya. of 69 itu rooster. Rooster. Oke. Ayam dan- Kamu nggak mau panggil aku non juga? kenapa? Itu barusan kayak muda gitu. Muda, kayak ya. Panggil non juga. Tapi ngomong belum ada minuman nih Fer. Mana minumannya Fer? Iya. Ini Fer. Oke. Minumannya Oh. buat. Terima kasih. Terima kasih. Tapi nggak ada cemilannya nih. Cemilannya mana? Cemilan. Nanti bisa 10, betah loh. 11. Kita kalau dikasih cemilan bisa lama loh. Cemilannya. Nongkrong Mana kita ya. Cemilannya, mana cemilannya? Oh, ini Ferdi. Cemilannya ini apa? Mantap. Cemilannya ini cemilan kesenanganku no. Ini wafelo. Ini Roma gitu. bukan Italiano banget kan namanya Sandiaga Uno. Jadi ada Italiano. Mantap. Nih mantap punya lah. Mantap sih. Namanya wafelo. Jadi guys, kalau untuk nemenin sore-sore, apalagi kalau lagi sama teman-teman yang keren gini, kita harus nyobain ini Snack-snack produknya yang nih enak. wafelo. Dan kerennya nih, guys, Tipis ya. bukan tipis. Ini krimnya sangat banyak sehingga bisa diginiin jadi kipas. Karena krimnya tebal dan kalau jadi kipas bisa buat Iya. Kalau nggak kena anginnya malah aja. Enggak, ini bisa jadi kipas dan rasanya Italian banget. Kamu mau coba nggak? Ya boleh deh. Apa itu coklat? Tapi harus oke kan? Oke. Kita tawarin juga tamu. Ya. Dan ini bisa buktinya krimnya banyak dan kalau kita lihat ini covernya renyah. Wah, aku Jadi, kayak Cemilan. Cemilan 10, 11. Tapi sekarang kesibukannya apa aja bro? Kita nyantai aja ya, totally nyantai. masih itu ya, tinju-tinjuan. Apa? Masih Ini belum boleh dia coba. paling seneng nih. Oh ya? Dia ini kacau nih. Kalau aku kan mau datang waktu diundang sama ini deg-degan gitu kan setiap kali mau datang karena ngelihat orang dipukulin gitu tuh. Tapi Aku dari takut. kalau dia nih seneng banget Aku takut awalnya sampai gitu. Kapan-kapan teh nonton dong. Nonton langsung. Tapi sekarang masih boleh kan, masih belum pandemi. Belum boleh? Masih belum boleh. Udah 3 kali aku undur masih belum dapat izinnya terus. Jadi udah siapin. Walaupun udah pakai bubble gitu, udah pakai semua, nggak pakai penonton. Nggak pakai penonton. Habis itu semua protokol Covid kita lakuin. Ya masih belum boleh. Yang terakhir last minute di cancel, kasihan juga si fighter ya. Tapi mudah-mudahan secepatnya. dan itu lah. income mereka juga ini ya. dari situ Iya, ada beberapa iya. dari situ aja ya. Gitu. Tapi kalau kesibukan bisnis sekarang pasti agak menurun dikit ya. Nggak dikit juga ya Mas. Banyak banget ya. Banyak. Jadi ya aku kan di Bakri Brothers sama di kalau TV One on TV gitu, jadi ya ngeliatin lah. coba. Bukannya TV naik pas tengah-tengah pandemi ini. TV-nya naik, duitnya turun. Mendingan nggak usah. Coba satu lagi. Tapi kalau dilihat apa hikmah pandemi ini buat Bro sama Mbak Nia? Kita bersama terus ya. Awal-awal aku rada ini kenapa dia di rumah terus? Karena kan nggak biasa suami di rumah terus, jadinya kayak urusan rumah tuh jadi ikut-ikutan komentar kan. Jadi awal-awal kayak ini, dan aku rada-rada berantakan. Dia udah sangat rapi. Jadi kayak misalkan ini kenapa nggak ini? Aduh Tuhan, kenapa dia nggak kantor-kantor? Tapi sekarang makin kesini terus jadi used to it, malah jadi kebiasaan dia di rumah. Terus dikit jadi lebih apa ya? Lebih enak lah gitu. Jadinya Kan kalau misalkan dari data, itu sebenarnya waktu kemarin aku lihat Iya kan? bahwa ketika pas masa pandemi ini ya permintaan untuk cerai itu lagi naik. Karena ketemu Oh, terus. Itu fakta. Itu Serius? fakta, benar. Itu Permintaan aku bacanya itu di Cina. Jadi pas pertama-tama kan aku ngomong gitu, kamu terus maksudnya nggak cuma cerita doang. Itu cuma cerita. Banyak orang jadi banyak ribut gara-gara kayak ketemu terus, cuman kita fine. Kita bisa urus. Tapi kita juga ya we're enjoying it. Malah Dari awal Dari aku awal. shock sih awal, karena dia biasanya nggak jarang di rumahnya tuh
kan aku kan bisa pergi, biasanya pergi pada saat dia lagi pergi. Ini kapan gue pergi ya gitu, kayak nggak pergi. Tapi Nah, akhirnya lagi pandemi di rumah. enggak, aku tapi kan ketemu sama teman-teman gitu kan, ya ada kantor. Jadi daripada didatangin ke rumah, mendingan aku sewa satu tempat gitu, tapi ada cuma bertiga berempat gitu, dan aku mendingan ke situ. Tapi dia susah nih kalau ada suami, kan nggak enak. Tapi makin kesini kayaknya udah makin mengerti. Makin kesini dia yang makin dewasa dalam perempuan. Tapi TV One sempat work from home-nya lama juga ya? Lumayan habis dari pertama-tama work from home, habis itu pakai shifting, jadinya nggak seluruhnya semua masuk, dibuat ada shift-shiftan gitu Mas. Dan Gitu, waktu itu dan kan sekarang. ini baru-baru ini sempat viral nih, katanya di TV One ada klaster baru, itu benar bro? Nah, itu benar kayak. Jadi kita melakukan adanya ide pakai tes itu swab test dan rapid test dan swab test. Jadi kita bekerja sama salah satu lembaga lah. Nah, itu di situ lucunya ya. Ketika kita dilaporkan ada 19 yang terkena. Ya kan? Reaktif atau enggak, positif? Swab test, jadi Oh, swab positif. test, Positif kan positif. jadinya. Nah, kalau misalkan saya nggak pernah ngitung yang rapid test lah, udah kayak bohong-bohongan kalau rapid test. Nah, ini swab test dari 17 yang terkena itu bilang kok kayaknya banyak banget ya. Ya dia yang dari yang kerjasama itu kita lakukan ini apa namanya tes ulang. Sebagian yang udah dikirim di rumah ke Wisma Atlet itu nggak bisa kita tes ulang gara-gara udah masuk sana. Nah, tapi 17 itu 14 ternyata negatif. Kasihan banget. Negatif. Jadi keluarin dari Wisma Atlet Enggak, sudah? jadi tidak semuanya langsung masuk ke Wisma Atlet. Yang masuk ke Wisma Atlet itu ya akhirnya kita bisa minta dia keluar, bisa kita tes lagi, dan most of them negatif. Soalnya kan itu kalau kayak reporter itu di garda depan banget man. Iya, karena mereka Dia harus ketemu hilang. sama Betul. masyarakat kan, kasihan. Betul, kasihan. Nah, Di saat apa orang disuruh di rumah, dia malah kita suruh berita untuk kita. Itu benar. Iya, dan ya alhamdulillah ya, berarti nggak ada apa namanya, nggak ada klaster baru ya. Alhamdulillah enggak. Kalau penambahan dari yang sebelumnya jawabannya iya. Tapi kalau klaster baru alhamdulillah enggak. Habis itu kemarin juga ada apa namanya bagian apa kita lakuin sidak dan dibilang enggak bukan di sini. Tandanya emang ya berita biasalah banyak yang Ya aku dengar Mas Toto sih kasih apa klarifikasi waktu itu ya. Jadi balik lagi nih pas di rumah nggak ada sempet argumen gitu, pernah nggak ada argumen? Kamu ke kantor aja gitu. Kamu kontor aja. Enggak, tapi aku punya, jadi ada ruangan sendiri. Udah bikin ruangan sendiri. Iya. kita petak-petak bahasa Kita di jadi rumahnya. petak-petak, karena kan kamar artinya di kamar ada tempat apa ya, ada ruangan. Jadi satu sama kamar dia bermarkasnya di situ Di salah satu pojok. di salah satu pojok bermarkasnya dengan Zoom gitu ya. Itu tuh kalau ngeliatin tuh aku juga awal-awal kaset ini segini-gini amat ya, kayak nggak berhenti gitu dari ngomongin ini terus tadi ngomongin apa itu minta maaf ya tentang gaji ya. Oh kasihan loh kan. Aku kalau bisa dengerin gitu, ya Allah kalian ini minta maaf mulu gara-gara gaji ada yang dipotong atau apa gitu. Itu terus lama-lama, tapi kan kayak aku mau main handphone atau apa juga nggak enak di kamar gara-gara omongan dia semua serius. Jadi akhirnya aku lihat ke bawah-bawah, terus di situ ada kamar bajunya mertua. Akhirnya minta izin, mah ini aku pusing nih kalau kayak gini, boleh gak aku jadiin studio TikTok. Jadinya aku belakangnya aku kasihin background, terus aku di situ aja, udah di situ. Jadi ada satu ruangan baru lah. Itu hikmah dari pandemi. Itu hikmah gak sih? Itu hikmah lah, lumayan. Hikmah lah, itu kan ekspansi. Iya. Mulai memperluas teritori. Iya, gitu. Ekspansi dan divisi, jadi di rumah ada jadi divide. Iya. Jadi maksudnya kalau kenapa-napa ya daripada takut dibilang berisik di kamar, mendingan ke bawah gitu. Kalau anak-anak gimana? Nyesuaiin sama sekolah from home? Awal-awal yang tadinya seneng, bosen. ini sekarang sih udah lumayan di tahap acceptance gitu, kayaknya udah nerima. Kalau misalkan awal-awal tuh mereka pertama senang, udah gitu terus sekolah sangat membutuhkan aku pusing, aku kesel, kayak mama semuanya mama kan gitu. Udah gitu terus akhirnya mereka udah bisa sendiri, sampai di tahap bosan, sampai sekarang di tahap yang udah deh emang kayak gini gitu. Tapi ngerasain jadi orang tua banget Banget. Aku sangatlah kayak ibu yang apa ya? Ini gini-gini aja juga yang punya anak, buset. Dikit-dikit harus ditongkrongin. Kan biasanya kan kalau mereka jam sekolah itu kan biasa kan kita nggak ngurusin gitu, dari sampai jam 3 pulang ya udah baru gitu. Nah ini enggak kan, kayak
dari A to Z. pagi dari pagi sampai udah gitu. Kalau ada di rumah itu emang anak-anak kayaknya lebih manja, jadi kayak dikit-dikit biasanya kalau di sekolah bisa nggak pakai mama, ini kayak dikit-dikit mama gitu. Gitu sih. Paling besar umur berapa? Paling besar itu umur 8. Sesuai mana ya. Iya, kemarin ketemu waktu lagi berenang, tapi gede umur 8 ya. Iya. Tinggi maksudnya, tinggi besar. Maksudnya Cabi. Cabi dikit. tapi berenangnya jago. Oh berenang Belajar. ya. Berenangnya soalnya sekolahnya apa namanya pelatihnya tuh pelatih apa Iya, namanya? aku kenal dari PRSI ya, bukan itu ya, Iya. pelatihnya. Iya, tapi Kan kadang-kadang Mas- juga kasihan Mas Anin ngeliatnya. kan masih pimpin PRSI ya. Sebelumnya Mas Andi, pemimpin PRS. Oh gitu. Jadi anak-anak emang latihannya pakai kayak gitu. Gurunya Iya. kayak guru atlet. Aku juga kadang-kadang, Pak ini nggak ada istirahatnya gitu. Terus katanya Ardi, terus kamu sini. Ya nggak dikasihan soalnya ini anak kan bukan Ibunya mau jadi soft. apa. Selalu soft menurut aku. Kasihan. Itu anak-anaknya Mas Anin dari pagi udah di kolam Ya, nggak renang. bisa ya. Iya. Nah tapi tanyain juga dong Bang, kadang-kadang kan kalau anak itu nggak happy kasihan juga. Iya bener They niat like juga. or not, jangan Dia- kemauan kita. Dia suka, kita suka ngeliat dia bisa berenang begitu, tapi ibunya suka nggak tega. Tapi kadang-kadang Jadi dia bolak-balik. sebenarnya sih kayaknya dia senang. Apalagi kalau dilihat aku dia makin kayak Ditanyain aja, kamu Ah, ah. are you happy or not? Itu dulu, karena Iya. sorry saya kan Iya. punya yayasan anak. Iya, Tapi itu iya. salah satu hak anak itu harus Iya. punya ini dia hak anak sebagai anak dia harus ini karena orang tua kadang-kadang nggak sadar. iya. Kita soalnya Betul. aku juga belajar kayak aku ini kan produk-produk paksaan ibu kan. Sama. Ya Sama kayak juga, kayak Bang. Udah ibunya beda iya sekarang sekarang ya. nggak bisa Ya, emang. that's Bisa dilaporin kamu. Sekarang nggak bisa. Sekarang anak-anak itu soalnya mereka butuh reason gitu. Betul. Kadang-kadang kalau misalkan kita bisa bilang enggak, kenapa enggak? Ya, Itu harus sesuai. betul. Dan dia juga bilang kan this is my rights kalau misalkan dia mau. Tapi Dia itu- mau atau tidak gitu-gitu. Aku Dulu emang- nggak ada, Dulu zaman nggak kita bisa. dapat pilihan. Nggak Nggak ada. Dulu mah ada. aku juga pas ngadepin ini perasaan dulu gue dibilang enggak gitu. Tapi karena ngomong dulu nih, how does it like waktu itu growing up tuh buat Ardi abis itu Nia di I know your father, your late father. Tapi waktu itu kan Papa kan pengusaha, ya pengusaha HIPMI, terus Kadin dan segala macam. Dididiknya itu seperti apa waktu muda Ardi Bakri? Yang masih aku inget sih pilihan nggak banyak ya, jadinya lebih kayak diarahin gitu. Walaupun ya kadang-kadang dikasih beban dikit, tapi suka dibilang kalau misalkan dilihat kadang-kadang kan ya alhamdulillah papa kan waktu itu kan kerja bisnis gitu. Terus kalau misalkan lihat orang-orang lain pada banyak mainan, kan pengen juga kan kalau orang lain beli banyak mainan. Tapi mama papa tuh aku cukup merasakan seakan-akan dia pelit, bilang, "Pah, kok papa punya uang aku minta kayak gituan nggak Oh, dia didiknya diituin." gitu ya? Sampai kayak gitu. Sampai gitu kan kadang-kadang susah rasanya. Cukup disiplin ya Bang Ical ya? Oh, cukup terlalu kalau menurut saya. Ya kadang-kadang soalnya susah ketika ya kita tahu bisa beli tapi nggak dibolehin itu sakit hati. Tapi sekarang kurang lebih ngertiin lah sedikit. Biar menghargai uang ya. Kalau Nia gimana? How did you grow up? Kalau aku panjang nih, kalau aku pokoknya dari umur berapa ya? Dari umur 7 tahun tuh udah nari-nari. Terus kalau boleh dimasukin nanti trio kwek-kwek, aku penarinya yang takut mamaku marah itu. Aku, Iya, oh itu penarinya, trio gitu, kwek-kwek. aku cinta Bukan rupiah salah itu satu, bukan bukan salah penyanyinya ya. Yang di belakang, penari latar. Begitu aku cinta rupiah itu juga. Iya. Pokoknya dari umur segitu masuk Saras 008. Itu soalnya papa mama udah cerai, jadinya kayak dulu tuh emang pikirannya adalah oke, emang dunianya memang begini, lo harus cari duit untuk lo sekolah gitu. Jadi dari kecil banget, dari umur 8 tahun itu juga, tapi masih dikit-dikit kan. Tapi ya gitu, pokoknya pulang sekolah nggak ada main-mainnya, ya langsung syuting gitu. Terus udah gitu pas udah masuk bidadari itu tuh umur 10 ya, berapa sih? Pokoknya masuk bidadari itu udah lumayan lah, bisa jadi pakainya harus kan, soalnya banyak yang aku tanggung kan sih, mama, kakak gitu-gitu. Jadinya oke, ya udah itu emang kehidupannya begitu gitu. Jadi
syuting gitu. Mama yang dampingin. Mama. Tapi itu kejadian loh. Kemarin aku cinta rupiah. Cinta gua kalau Itu konkret ya. ini hebat ya. Hebat. Itu ternyata hati-hati itu jadi doa ya. Alhamdulillah. Terwujud ya. Aku cinta, lain kali aku pengen biar aku dapat rupiah. Lain kali aku dapat rupiah. Amin. Tapi ini bisnis juga ya. Selama pandemi ini yang tadi berempat sama teman-teman itu Ya aku tuh lagi mau bikin adalah satu produk cuman belum mungkin ntar akhir tahun gitu. Mau launching. Mau launchingnya. Terus udah gitu belakangan baru bikin yayasan gitu. Dari dulu sih pengennya bikin yayasan, cuman ini sekarang karena aku ngerasanya kayaknya kalau sekarang sih memang aku kan dari hidupnya dari suami. Jadi tapi aku ngerasa kayak ini apa yang aku punya sama apa yang aku bisa kasih manfaatnya, kayaknya kok manfaatnya cuma lingkup keluarga aja. Aku ngerasanya kayaknya apa yang aku dapat dari Tuhan tuh harusnya lo tuh bisa bermanfaat lebih besar lagi loh gitu. Masa ya gini-gini doang. Jadi akhirnya buat yayasan sama teman-teman, tapi yayasan yang seru gitu. Jadinya kan sekarang ini tuh kalau kemarin kita kalau misalnya ngajakin kegiatan sosial yuk, alah so ini nih kan kayak gitu. Nah ini sekarang kita putar di kita twist jadinya kayak orang-orang yang suka live music gitu-gitu, kita bikin live music tapi buat sosial gitu. Jadinya kemarin baru bikin acara virtual concert gitu. Oh. Yang virtual gitu. Tapi dibikin dengan konsep yang kuat gitu, sama banyak yang gabung, Krisdayanti, Rosa, Titi DJ, Vidi Aldoano gitu-gitu. Enggak. Itu buat menggalang dana untuk pekerja seni, karena pada saat pandemi itu pekerja seni budaya, tapi aku kayak lebih ke gamelan, reog gitu sama Tradisional lah. iya gitu, karena mereka kan gamelan nggak mungkin main sendiri ya. Iya. Gitu jadinya pada abis mati lah itunya pemasukannya gitu. Tapi kangen nggak? Tadi kan bilang Saras 008 terus segala macam. Syuting kayak gitu. Aku pernah waktu pas abis punya anak satu, setelah menikah kan pokoknya pas menikah kan udah enggak, begitu punya anak satu nih kok kayak pengen ya kita akhirnya minta izin terus boleh, tapi boleh sampai jam 7 malam jadinya jam kerja lah jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Tapi itu nggak enak, itu hidup kayak neraka. Jadi ya kayak di lokasi syuting mikirin di rumah gimana, nyampe rumah mereka udah selesai makan malam kan kayak orang asing. Jadi udah gitu mereka langsung tidur. Ini kayak nggak dikenal nih kalau kayak gini. Pas lagi mau berangkat udah siap-siap berangkat duluan, dia aja belum berangkat gitu. Itu jadi nggak enak. Dari situ aku kayaknya nggak bisa nih kalau misalkan emang jam kerja sinetron masih kayak gitu, kayaknya nggak bisa diterusin gitu. Ya, tahu aja pekerja sinetron kan, kadang-kadang Iya, mulai jam berapa. Kadang-kadang dia nungguin rating dulu baru dia bikin kan skenario-nya gitu. Nah itu kayak nggak bisa untuk aku. Kalau dulu sih enak ya, kalau misalkan kita lihat misalkan di luar negeri, kan udah lihat apa mau dibuat, jadi dari episode pertama sampai terakhir dia udah buat flow-nya. Mau ratingnya gimana diterusin dulu. Iya. Kalau misalkan sekarang kalau di sini kan dilihat kan harian tuh ratingnya. Jam-jaman malah. Iya kan? Nah, iya betul, jam-jaman. Dulu ILC. Iya. Ya, dulu masih mingguan, habis itu begitu pas udah ganti udah harian, terus sekarang jam-jaman bisa menit per menit kan. Sekarang jam-jam. Menit per menit. Menit per menit udah bisa lihat sekarang. Nah, begitu pas itu dia lihat ini masternya. Bapak ini. Gak deh, aku tapi nggak lagi kalau misalkan jam sinetron. Sebagai pengiklan di ILC saya tahu Pak. Jam berapa yang paling mahal? Aduh. Oh gitu. Habis itu itu aja begitu pas dilihat ada spike, ini misalkan dilihat kamu bagusnya pas berantem. Iya, dibanyakin. Iya, ntar dibuat lagi, ntar episode kamu kayak gitu berantem aja. Iya. Dibanyakin. Tapi nggak bisa lagi kayak gitu, kayaknya pas udah punya anak ya. Akhirnya sadar, alhamdulillah. Karena dia nih nggak pernah bilang enggak. Gitu yang penting Suami yang baik. bukan, tapi yang penting tahu diri aja gitu. Suami yang Ini baik. dia baik banget atau emang sengaja dilepas layangannya? Kalau misalkan orang kayak dia, kalau bisa kita larang-larang malah pengen, ya udah kita coba aja. Dengan doa biar mentok. Tapi jangan juga, at least harus dikasih tahu, otherwise dia nggak ngerti, nanti malah disalahin gitu. Jadi emang harus komunikasi. Jadi, iya. kamu senengnya kalau aku kerja atau enggak gitu loh. Karena kan kalau enggak kamu bilang iya, ternyata kamu nggak suka. Oh kayak anak-anak zaman sekarang yang kayak kamu kenapa nggak apa-apa gitu kan, kayak itu ya emang nggak bener aja gitu. Tapi kita emang kita harus nanya. Dan termasuk yang terakhir ini yang konser tersebut, konser yang kemarin. Oh yang kemarin. Kalau konser yang ini aku kan detail banget, terus dia emang nggak. Oh perfeksionis gitu. Ya, terus udah itu dia suka buat apa namanya grafik. Nah dari mulai dia
buat presentasi untuk pitching kepada pengiklan, Iya, ya sponsor. sampai nyari ya untuk sponsor, ya sampai nyari donatur udah pakai ya zaman sekarang juga emang pinter-pinter sih tapi ya dia sampai detail semuanya ngerjain sendiri bilang, nah kalau kayak gini habis juga nih waktu sama keluarga. Betul. Iya, Gitu. yang ini juga aku bilang, ini dalam 10 tahun menikah nih aku melakukan kesalahan dengan sadar. Ini nih aku bilang, aku soalnya jadi kayak prioritasnya kayak kebagi gara-gara, tapi aku bilang ini baru pertama kali aku kayak ada interest kayak begini gitu, jadi minta tolong pengertiannya. Dan Tapi waktu sangat itu juga dari dulu mau pengen buat yayasan gitu kan. iya, Tapi for good Ardi- cause kan, itu kan buat sesuatu yang baik ya. Iya, tapi Sesuatu yang waktunya baik aku ujungnya. harusnya Mudah-mudahan suatu baik ini juga bisa suatu baik untuk kita, Mas. tapi waktunya memang agak terbaginya banget gitu. Jadi aku sampai Menyita waktu ya. aku minta maaf sama Ardi dulu gitu. Tapi yang menarik tadi kan kita baru tahu nih bahwa Pak Ical ya, Bang Ical ini didiknya juga ternyata disiplin, keras waktu dulu. Mungkin terlalu keras gak? Enggak Nah, sih. waktu dulu mulai bisnis juga dilepas gitu atau disuruh dari bawah kerja dulu atau langsung Dulu di awal ya nggak tahu dibilangnya dilepas atau enggak. Jadi di awal itu setiap summer school ya, harus nyari kerjaan yang di luar dulu. Itu kan harus ada ngirim resume dan lain-lain. Nah udah gitu begitu balik, wah alhamdulillah selesai balik nih. Kerja sama abang saya, sama Anin. Ini pertama-tama kerja nih orang kok gitu-gitu banget sama gua. Saya fotokopi, ya. Beneran fotokopi. Habis itu lumayan bisa ngebinding. Ya dibolongin, habis itu dibanding ya. Kalau kadang-kadang kita kemana nih, boleh nyebut ya? Snappy. Kayak Snappy di Boleh. Subur tuh. Iya. Dulu kan kayak gitu. Snappy Ini tolong emang- pasang iklan sini. Iya, tolong Snappy sama Subur ya. Iya, kayak gitu terus ya. Bilang emang gini-gini banget. Habis itu ya akhirnya ya lumayan painful waktu itu bilang, ini bukan perusahaannya dia, kok dia tega banget sama gua sih. Iya. Tapi Tapi ternyata memang itunya dari bawah ya, jadi kita ngerti ya. Ngerti ujungnya, tapi waktu pada saat lakuin Ya kan, pasti agak-agak kok tega, sadis tega, gitu sama adiknya Sempet sebel sendiri. juga sama abang. tapi waktu sebagai anak owner gitu terus kerja sama abang sendiri, kalau gagal itu waktu itu dibilang salah lo gitu loh, mesti Iya. perbaikin gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, jadi kan salah dalam ngerjain itu ya, bukan dulu waktu itu belum ada belum bisa ngambil keputusan sendiri. Iya. Kalau misalkan ternyata keputusan besarnya salah, ya salah dia. Ya, tapi kalau misalkan cuman binding sama fotokopi di awal, alhamdulillah lumayan expert sih mas. Nggak banyak salah ya. Jangan salah. Nah, tadi pengen nyentuh One Pride MMA nih, UFC-nya Indonesia luar biasa ya. Makasih. Dan saya lihat antusiasmenya besar banget. Dan dulu saya pernah sebetulnya pernah di approach oleh salah satu kompetitor dan ternyata Ardi malah bikin sendiri gitu loh, dan sudah bikin federasinya juga. Visinya dari mana mulainya gitu loh? Nah, sebenarnya dari kan emang aku suka lihat UFC waktu dulu, dari dulu memang suka lihat UFC. Nah habis itu yang waktu itu ada kompetitor masuk, lihat habis itu nawarin harganya, mau nggak masuk, harganya mahal banget. Ini yang dia mahal ini dia jual nama atau gimana? Jualnya namanya mirip lagi. Iya, nah mirip kan, dia jual nama atau gimana? Ya udah deh, kalau mereka ada yang fighter luar, aku mau fokus aja di Indonesia. Indonesia sekarang berapa populasi? 270 juta. I think that's a big enough market kan untuk itu. Nah, belum tersentuh dan juga alhamdulillah sekarang bisa berkat dukungan ya semua orang lah bisa lumayan dikenal, bisa membuat banyak penghasilan bagi teman-teman fighter juga, pelatih hidupin industrinya. Ya, mudah-mudahan makin lama makin bagus, makin gede lah mas. Iya. Gitu. Dan yang paling alhamdulillah buat seneng sih ya kadang-kadang ya kita berusaha menciptakan from zero to hero. Iya. Jadi ada fighter kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tadinya ya Dari daerah gitu loh non. Dari dari daerah daerah. diangkat ceritanya Betul. ya. Ini kayak betul. Don King-nya ya. Ya, bener Don King. Don King Kong. Guys, itu Don King itu jadul banget. Sekarang Ardi Bakri itu kan, kalau itu yang lahir di bawah tahun 70-an yang tahu Don King. Dan Muhammad Ali zamannya. Aduh, ampun Yang rambutnya deh. kayak troll guys. Gitu. Jadi kalau dilihat itu kan yang kompetitor terus UFC billion dollar entity gitu ya. Jadi luar biasa nih kalau misalnya One Pride MMA khas Indonesia itu bisa Amin. jadi
unicorn bisa jadi sesuatu yang besar kan luar biasa banget menurut. Amin, mohon doanya, makanya mau banyak belajar juga nih dari Mas Andi gimana caranya membuat itu jadi unicorn. Jadi, enak banget. Soalnya sekarang juga orang-orang juga jadi apa namanya ikut klub-klub gini apa namanya MMA banyak banget. Jadi sesuatu yang bergengsi juga buat mereka kan untungnya di situ juga. Gitu. Jadi teman-teman artis kalian tolong pada datang juga dong kalau kita undang. Pada mau tahu. Oh, pada mau ya? Iya. Jadi yang waktu diundang kali itu, dia yang pertama kali ngeliat, ikut dong, ikut sana. Itu saya bilang itu keringetnya bisa keluar loh gitu. Kalau kita duduknya di depan bisa kecipratan. Makin kesini makin pada, gue mau nonton, yang tadinya awal banget kan kita siapa yang mau nonton gitu ngajak-ngajakin gitu sampai sekarang alhamdulillah jadi pada mereka. Dan akhirnya itu showbiz ya, jadi entertainment ya. Ya, jadi sportainment kita bilang. Sportainment ya. Dan kalau lihat cerita-ceritanya kan ini dia dari mana, dari bawah membangun zero to hero itu ceritanya itu jadi kayak narasi yang ikut memotivasi banyak saudara-saudara kita di daerah gitu untuk berlatih ya. Insyaallah. Jadi Ya, seru makanya Mas datang dong kalau diundang. Ya udah, Datang dong. waktu itu mau datang terus kita pergi kan ke Jepang. Udah pas banget. Itu bareng Pak Prabowo waktu itu. Betul. Sering juga dengan Pak Prabowo. Beliau itu kalau di organisasinya ya di Kobinya itu beliau ketua Dewan Pembina kan. Oh, dia di Kobinya juga. Ketua Dia Dewan kan Pembina. banyak juga yang silat ya. Di silat. Yang silat yang masuk ke One Pride MMA juga banyak. Ada. Jadi ada beberapa orang dan pinternya sekali ya ini satu orang ini itu kalau dia bertarung dia juara juga sebagai juara juga ya ditanya disiplinnya apa silat kan banyak pendukungnya ya dan bagus begitu pas baru mulai pakai kembangan yang begitu jadi ya kalau misalkan dia bertarung ya mempertahankan gelar kita yang lagi buat ini nggak takut kekurangan penonton. Banyak banget. Takutnya malah membludak begitu. Iya, Jadi dari luar kota itu karena dia yang main, ya dia yang fight. Oh, dia bawa supporternya Banyak sendiri. supporter. Datangnya sendiri. Aku lihat Mania suka ikut nonton juga. Awalnya terpaksa. Awalnya mah aku takut. Terus udah gitu tapi disuruh nonton karena kan aku juga milihin ini apa namanya One Pride Angels-nya yang yang bawain itunya. karena kalau sebelumnya pilihannya aku bilang tuh kayak kurang ya gitu kayak nggak gitu suka Harus yang gitu. lebih kayak berbentuk gitu kan jadi aku milih gitu baju-bajunya sama milih apa namanya ring announcer gitu-gitulah Jadi ini udah jadi industri ya, udah ada sports, ada IO-nya, ada semacam One Pride Angel ya. One Pride Angel Ada koreografernya juga. Jadi bawa dia sebenarnya Mas, pinter-pinter kita sebagai cowok. Kalau misalkan enggak, ya ntar tiba-tiba ada itu, ntar jelas. mendingan silahkan aja milih. Harus satu aja lah Mbak. Jangan, nggak boleh gitu. Aku beneran deh Dia salah pede sekali Mbak. Oh. Jadi nggak jalan. saya kayak ya udah terserah emang iya. Jangan pernah, nggak boleh. Maksudnya jealous itu perlu karena itu sebagai tanda kasih sayang. Tapi Iya. yang maksudnya Tapi tidak pada batas-batas tertentu gitu. Ngomongnya rapi banget. Karena zaman sekarang tahu sendiri ya Tapi mungkin artinya ya cool aja. Tapi menurut kan, aku soalnya it takes two to tango. Kalau misalnya ceweknya ngapa-ngapain dianya nggak akan jadi apa. iya justru makanya. Kalau ceweknya seapapun juga kalau sampai kejadian lu juga mau gitu. Ya, Ya nggak sih? pepet terus ya. Akhirnya gua nggak kuat juga. Tapi balik lagi ke One Pride MMA ini, end game-nya apa nih? Kepada satu the business itself, the industry, dan juga kepada sportsnya. Ya sebenarnya yang gue pengen sih ya setelah kita ya MMA itu di Indonesia kan kalau sekarang ini atau sebelum ada One Pride itu pernah udah mulai juga ada MMA ya tetapi banyak atlet-atlet itu yang nggak tahu lagi mau tempat kejuaraannya itu nggak berlangsung terus ya on off udah gitu ya Indonesia itu belum terlihat besar untuk MMA-nya di mata luar. Jadi banyak sih mereka yang beberapa yang keluar negeri gitu. Tapi banyak mereka yang keluar negeri itu di tandingan di sana untuk kalah gitu. Jadi ya untuk orang lain menang jadi kalah gitu bukan gara-gara kehebatannya. Nah, niatnya itu supaya kita bisa pokoknya intinya memberikan mereka karir pers juga bisa sampai keluar juga. Keluar, Oleh karena itu kita mencoba melakukan satu pendekatan dengan promosi di luar juga.
kan kasihan kalau di Indonesia aja. Iya. Jadi dia bisa dan mudah-mudahan bisa berprestasi ya Di luar juga. buat nama Jadi kalau Indonesia Kobe juga. ini tuh kayak PB gitu ya? Ya, Kobe itu sekarang itu dia profesional. Oh, profesional. Profesional di bawahnya Bopi. Di Badan bawahnya Olahraga Bopi. Profesional Indonesia. Ada yang amatirnya juga nggak? Amatirnya sekarang namanya kita lagi mencoba membuat itu namanya Keluarga Olahraga Bela Diri Indonesia. Oke. Ya, itu dari bawah KONI, tetapi si Kobe ini sebenarnya sudah menjadi anggota tetap International Mixed Martial Arts Federation. Itu kayak kalau misalkan di bola kayak FIFA-nya. Oke, FIFA-nya. FIFA-nya Indonesia udah menjadi anggota tetap waktu tahun lalu. Sempat kita udah bawa walaupun belum mendapatkan prestasi, ya udah bawa 5 fighter kita membela nama Indonesia ke World Championship. Oke. Gitu dan pengalaman lah. Iya. Jadi ya siapapun itu nanti yang menjadi anggota KONI ya kan kita lihat soalnya ada juga organisasi lain yang lagi mendaftar menjadi KONI menjadi anggota KONI. Kalau amatir kan di bawah KONI. Ya tapi siapapun itu ya asal yang terbaik untuk Indonesia ya kita lakukan. Mau itu ada di bawah KOBI atau di bawah organisasi lain karena di bawah KONI kan cuma boleh satu cabang olahraga. Itu amatir yang Iya. biar nggak bingung juga. Karena kalau campuran Iya. bingung juga ya. Iya betul. Jadi ya kita coba konsolidasi tapi ujungnya apa yang terbaik untuk Indonesia lah, untuk fighternya, Iya. ASEAN. Jadi menciptakan lapangan kerja juga Insya ya. Allah. Nah kalau lapangan kerja itu kita masuknya ke profesionalnya. Oh, Ya kan? profesional. Ya, kalau misalkan itu ya lapangan kerja dapat uang saku kalau misalkan bisa masuk KONI kan. Heeh. Nah, tapi kalau misalkan ini lapangan kerja, kalau saya melihatnya lebih dari mudah-mudahan akan banyak timbul buat pride lain, ya sehingga semakin banyak bisa menyerap atlet-atlet ini dan juga kan banyak sekarang ini jagoan tapi berantemnya di jalan bahaya tuh. Ini kalau berani bener berantemnya di ring gitu ya. Kasih aja, Kasih sekalian ring. aja. Ya non, mau kita doain deh supaya One Pride MMA Makasih. jadi Makasih. unicorn terus naik terus Amin, itu cecing amin. cecing kan. Amin, amin. Melimpahnya ke sini juga.